Vokasi, kegiatan vokasi itu adalah untuk menambah keterampilan atau keahlian terhadap peserta didik khususnya. Jika diadakan kegiatan vokasi di sekolah Yosudarso, khususnya di SMA, saya sangat setuju sekali. Alasannya kenapa? Karena kegiatan ini bisa memberikan bekal ahli atau keterampilan untuk para peserta didik. Kemudian, vokasi dapat mempengaruhi masa depan seseorang. Tentu saja, jelas. Kenapa? Karena vokasi ini khususnya untuk membekali anak. Contohnya di bidang komputer ataupun di bidang tata boga atau di bidang manajemen ekonomi. Seperti itu contohnya. Kemudian, bagaimana pendapat Bapak Ibu Guru mengenai kegiatan vokasi? Pendapat saya vokasi itu bagus sekali jika diterapkan di SMA Yosudarso khususnya, karena itu untuk menambah wawasan dan menambah skill para peserta didik. Kemudian hal positif yang diperoleh oleh siswa-siswi dalam kegiatan vokasi. Jelas para peserta didik, siswa-siswi akan mendapatkan kemampuan dalam pembelajaran di vokasi. Ya, seperti yang saya berikan contoh tadi. Kemudian, setuju sekali jika peningkatan skill atau keterampilan dalam pribadi anak tersebut, saya sangat setuju sekali kalau vokasi yang pada saat ini diterapkan di sekolah itu diberikan kepada pribadi seorang anak dan sekolah di YOS ya khususnya. Alasannya kenapa? Karena dari situ anak akan mampu mempunyai jiwa keahlian atau keterampilan setelah lulus dari sekolah ini nanti. Bisa jadi ketika nanti dia tidak mau melanjutkan di bidang ke kampus, contohnya tidak ambil kuliah, dia bisa menggunakan keahliannya tersebut. Dia mampu, misalnya contoh dia di SMA sudah memiliki skill komputer karena mengambil mata pelajaran vokasi komputer. Dari situ nanti setelah lulus SMA, dia akan mengembangkan skill komputernya tersebut tanpa perlu melanjutkan kuliah. Nah, kemudian berdasarkan pendapat Bapak Ibu pada vokasi yang ada di SMAKIS pada angkatan berikutnya dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Ya, sertakan alasannya kita ada kerjasama dengan beberapa kampus atau universitas yang ada di Batam sini. Kita ada menjalin kerjasama, contohnya dengan UIB, Universitas Internasional Batam. Kita menjalin kerjasama dalam bidang vokasi. Jadi anak-anak diarahkan untuk mendapatkan ilmu tambahan dari dosen-dosen yang ada di kampus Universitas Internasional Batam. Jadi mereka dibekali ilmu tambahan di dalam vokasi tersebut. Menurut pendapat saya, hal apa yang perlu dilakukan oleh siswa-siswi agar vokasi dapat berjalan hingga ke depannya? Ya, turut ambil bagian dalam mata pelajaran vokasi, ambil yang kira-kira menurut para peserta didik sukai dan passion kalian ada di situ. Jadi bukan karena ikut-ikut karena teman, tapi memang kalian berminat dan berniat untuk mengambil mata pelajaran vokasi tersebut. Dan dari situ nanti akan berjalan dengan lancar. Kalian ikutin pembelajarannya. Sejauh ini tentang kemungkinan vokasi memberikan dampak negatif atau tidak pada seorang siswa atau siswi,
sampai sejauh ini yang sudah kita lakukan di sekolah Yosudarso tidak ada dampak negatif apapun yang terjadi pada siswa, lebih ke sisi positif yang didapatkan oleh anak-anak karena mereka mendapatkan pembelajaran yang lebih dari kampus-kampus yang bekerja sama dengan sekolah Yosudarso. Jadi dampaknya dampak yang positif itu. Dampak negatifnya hampir tidak ada di sekolah Yosudarso ini karena rata-rata anak-anak menyukai. Jadi mereka tidak mendapatkan apa yang di sekolah Yosudarso ajarkan, jadi mereka bisa dapatkan dari kampus-kampus tersebut. Kemudian menurut pendapat saya, vokasi di Indonesia sudah berjalan dengan lancar atau belum? Nah, sejauh ini karena kurikulum Merdeka vokasi itu terdapat di dalam kurikulum Merdeka, sampai sejauh ini belum diterapkan di semua sekolah yang ada di Indonesia. Jadi berjalan lancar atau tidaknya karena data yang didapat kan belum semuanya. Jadi saya rasa ya mungkin beberapa sekolah yang menjalankan kurikulum Merdeka untuk vokasinya berjalan lancar, tetapi untuk daerah-daerah yang hinterland, daerah-daerah yang terpencil itu belum menjalankan kurikulum Merdeka, jadi mereka belum mendapatkan pembelajaran materi-materi vokasi seperti yang ada di daerah perkotaan khususnya. Itu saja info-info yang bisa saya berikan ke kalian. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Alfredo Pranata Doloksaribu dan di sini saya menjadi informan untuk penelitian tentang vokasi berikut. Yaitu pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda mengenai kegiatan vokasi? Ya, menurut saya kegiatan vokasi ini sangat membantu ya, apalagi terhadap murid-murid yang ingin mendapatkan pelajaran tambahan, apalagi berhubungan sama hobi mereka yang kemungkinan besar memiliki hubungan dengan karir mereka di masa depan. Dan ini juga sangat membantu bagi mereka yang bisa dibilang tidak ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Jadi anggap saja seperti materi khusus atau bekal mereka untuk di masa pekerjaan nanti. Nah, yang kedua, apakah kalian setuju dengan diadakannya kegiatan vokasi? Mengapa demikian? Ya, seperti yang saya bilang tadi, karena vokasi ini menurut saya itu sangat membantu gitu. Karena seperti bekal kita yang kemungkinan besar orang lain tidak punya seumuran kita. Karena ya kayak kita sendiri doang yang pelajari. Karena kan ini bukan pelajaran wajib yang wajib pelajari semua orang. Ini tentang kemauan kita sendiri. Jadi ini menjadi kemampuan lebih yang kita miliki dibanding orang lain gitu. Yang ketiga, menurut Anda apa tujuan pemerintah mengadakan kegiatan vokasi untuk para siswa-siswi? Nah, menurut saya nih ya, jadi pemerintah itu berpikir seperti kayak sekolah-sekolah kecil yang biaya SPP-nya mungkin tidak mahal mengadakan kegiatan vokasi ini juga yang kemungkinan besar dapat membantu para rakyat-rakyat dan para masyarakat yang bisa dibilang kurang mampu untuk bekal mereka jika mereka tidak mengikuti perkuliahan. Terus, apakah Anda tertarik untuk mengikuti kegiatan vokasi? Jelaskan. Nah, jadi saya sebagai murid kelas 10 dan saya bisa dibilang memiliki cita-cita atau impian saya atau keinginan saya di masa depan itu saya ingin melanjutkan setelah SMA saya ingin melanjutkan di STAN, yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau Nasional, pokoknya itu. Jadi, nah kebetulan vokasi yang disediakan oleh Yosudarso di sini kebetulan adalah ada hubungannya sama akuntansi. Nah, jadi itu mungkin ya bukan mungkin tapi sangat memiliki hubungan gitu. Yang tentu saja akan sayang banget kalau tidak saya ambil. Karena ya ini seperti pelajaran tambahan yang khusus untuk STAN gitu, tentang akuntansi. Nah, nomor 6, menurut Anda bidang vokasi apa yang dapat menarik perhatian Anda sertakan alasan. Nah, yang seperti saya bilang tadi, yaitu adalah di bidang akuntansi. Karena apa? Ini berhubungan dengan karir saya. Walaupun nanti saya akan melanjutkan akademi, saya akan tetap mengambil vokasi tersebut karena saya seperti sudah ada bekal
dan saya akan kemungkinan besar akan memiliki pengetahuan lebih mungkin daripada mereka yang ya bisa dibilang kompetisi untuk memperebutkan kursi di stan itu lumayan sulit. Terus yang ketujuh, menurut Anda apakah skill atau keterampilan siswa-siswi akan meningkat setelah mengikuti kegiatan vokasi? Saya sih berharapnya dan berpikirannya semoga saja seperti itu. Tetapi kita kembali ke tergantung orangnya juga. Jika orangnya ini mengikuti vokasi itu dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, dengan yakin dan percaya kalau mereka bisa, itu mereka pasti mengalami perubahan dan skill mereka pasti naik drastis. Saya berharap dan saya juga berharap kepada diri saya sendiri, saya akan mengalami perkembangan dalam bidang yang saya pilih di dalam vokasi ini. Yang kedelapan, apa dampak positif yang kira-kira dapat diperoleh oleh siswa-siswi ketika mengikuti kegiatan vokasi? Ya banyak kegiatan. Yang pertama ya bisa saya bilang kita bisa belajar langsung di universitasnya. Kita bisa belajar langsung di suasana universitasnya. Yang kedua itu bisa dibilang seperti gimana bilangnya? Ya kita mendapatkan ilmu yang lebih dibandingkan teman-teman setingkat kita. Ya yang ketiga sih bisa dibilang ya itu kita mendapatkan ilmu dan bekal untuk di masa depan. Yang kesembilan, menurut pandangan kalian sebagai seorang murid, apakah kegiatan vokasi dapat menimbulkan dampak negatif? Ini bukan hal negatif, tetapi bisa dibilang seperti kita terlalu fokus sama vokasi tersebut sehingga kita lupa dengan ujian atau ulangan di hari berikutnya. Nah, itu bukan hal negatif, tetapi hal yang membuat kita berpikiran negatif. Vokasi mungkin bisa seperti itu. Itu menurut saya. Dan nomor 10, bagaimana pendapatmu sebagai pelajar mengenai orang tua yang memaksa anaknya untuk mengikuti bidang vokasi yang tidak sesuai dengan bidang yang diinginkan oleh anaknya? Pak, menurut saya memang masih banyak orang tua yang seperti ini. Orang tua yang menginginkan anaknya seperti ini padahal anaknya tidak mau. Mirip juga seperti hal itu dalam bidang vokasi ini. Anaknya sebenarnya tidak mau mengikuti vokasi, tetapi dipaksa orang tuanya dikarenakan vokasi ini berhubungan dengan karir yang dipilih orang tuanya untuk anaknya. Ya, terkadang kan kita sebagai manusia kan kita punya kesukaannya masing-masing, kita punya keinginan kita masing-masing, ada hal yang kita suka, ada hal yang tidak kita suka, ada hal yang kita benci, ada hal yang tidak kita benci, gitu. Jadi pemikiran saya terhadap orang tua ini sih lebih kepada mindset ya. Karena tidak semua orang tua seperti ini, termasuk orang tua saya. Orang tua saya seperti terserah kamu mau menambahkan ini atau tidak. Kalau menurut kamu hal ini berguna untuk kamu dan kamu serius dalam melakukannya, maka kami berdua pada orang tua akan setuju. Itu kata orang tua saya.